Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, Pekabaran Kitab Ibrani. Pelajaran kedua, Pekabaran Kitab Ibrani, Jumat 7 Januari, pendalaman. Terlepas dari semua kebenaran yang baik dan penuh harapan dalam kitab Ibrani, ada juga serangkaian peringatan yang mencapai puncaknya di pasal 10-12. Bagian ini memiliki setidaknya dua elemen yang sama. Pertama, semua pasal ini membandingkan generasi gurun dengan pembaca kitab Ibrani. Kedua, pasal-pasal ini mendesak kita untuk memiliki iman. Generasi gurun adalah salah satu yang melihat kuasa Allah yang luar biasa yang diberikan dalam tanda dan keajaiban dalam melepaskan mereka dari Mesir. Mereka juga mendengar Allah berbicara dari Gunung Sinai mengenai 10 perintah. Mereka melihat tiang api di malam hari dan awan pelindung di siang hari. Mereka makan mana, roti dari surga. Mereka juga meminum air yang muncul dari bebatuan dimanapun mereka berkemah. Tetapi ketika mereka tiba di perbatasan tanah perjanjian, mereka tidak dapat mempercayai Allah. Mereka tidak memiliki iman yang merupakan inti dari apa yang Allah tuntut. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Paulus berkata bahwa kita seperti generasi gurun juga berada di perbatasan tanah perjanjian. Namun, hak istimewa dan tanggung jawab kita lebih besar. Kita tidak mendengar Allah berbicara di Gunung Sinai, tapi kita telah melihat melalui kitab suci wahyu Allah yang lebih besar di Gunung Sion. Allah dalam daging, Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, akankah kita memiliki iman? Penulis mendorong kita untuk mengikuti contoh daftar karakter yang hebat, yang puncaknya pada Yesus sendiri. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini dan merupakan rangkuman sepanjang minggu ini. Kalau kita membaca kitab Ibrani, pasal pertama dari kitab ini dapat diringkas dalam sebuah pernyataan singkat dari Alkitab. Kristus adalah jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Pasal kedua dari kitab Ibrani dapat diringkas dalam pernyataan kitab ini. Kristus yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Pertanyaannya adalah, apakah yang membuat Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat dan mengangkat dia ke posisi raja? Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada akhir zaman ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yakni Yesus Kristus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Paulus ingin mengatakan kepada pendengarnya dan kita yang hidup di akhir zaman ini bahwa Tuhan telah berbicara dan masih berbicara kepada kita sampai pada saat ini. Tuhan berbicara dalam periode waktu yang berbeda dahulu kala, dan Dia berbicara pada hari-hari terakhir ini. Kapan? Hari-hari terakhir ini adalah saat ini. Dia berbicara kepada penerima yang berbeda, nenek moyang dan kita saat ini. Dia berbicara melalui agen yang berbeda, para nabi dan anak. Ketika Yesus datang ke dunia menjelma menjadi manusia, Dia mati untuk menebus kita manusia dari dosa-dosa kita. Tuhan berbicara dalam berbagai cara. Mengapa demikian? Karena Ia sangat mengasihi kita umat-umatnya. Allah telah berbicara dalam berbagai cara kepada para nenek moyang di masa yang telah lewat. Tetapi pada akhir zaman ini, Dia juga berbicara melalui anaknya, yakni Yesus Kristus, yang menjadi pewaris segala sesuatu. Ia adalah pencipta, Ia adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah. Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa dan telah mengadakan penyucian dosa. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Jadi, Kristus dimuliakan di tempat yang tinggi dan lebih tinggi dari malaikat-malaikat yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Siapakah mereka? Kita, manusia. Selain itu, Kristus menerima penyembahan di atas tahtanya di sebelah kanan Allah. Itulah sebabnya Yesus Kristus, Ia disebut sebagai Raja kita. Dan jangan pernah kita melupakan bahwa Yesus adalah pengantara kita. Yesus, Dia datang ke dunia dan mati untuk kita. Mediator untuk memperbaiki hubungan kita
dengan Allah. Sehingga ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita tidak lagi memiliki pengharapan. Tetapi ketika Yesus datang, maka pengharapan keselamatan itu diberikan kepada kita. Dan tadinya kita musuh Allah, kita didamaikan dengan Allah dan menjadikan kita anak-anaknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat terus menghargai, kami menghormati, takut akan Tuhan. Dan berterima kasih atas pengorbanan Yesus di kayu salib yang memberikan kepada kami keselamatan. Bantu kami untuk kami dapat mempertahankan keselamatan. Kami akan terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.